A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Seluruh langit dan lapisan serta isinya bertasbih kepada Allah. Kalau kita perhatikan langit yang 7 lapis, planet-planet yang ada di bawahnya, termasuk bintang gemintang yang menjadi hiasan langit, yang semuanya berputar di orbitnya, semua bertasbih. Bahkan yang di bawahnya, awan, suhu, dan air hujan, semua adalah bagian daripada makhluk Allah yang bertasbih kepadanya. Karenanya, jangan sampai kita manusia tidak beriring sejalan bersama hamba-hamba Allah yang lain dalam bertasbih. Begitu juga bertasbih kepada Allah semua yang ada di bumi. Tanah, tumbuhan, hewan, air, mineral, logam-logam mulia, bahkan semua hewan yang ada di antara lapisan-lapisan bumi. Semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa hakikat tasbihnya alam sesungguhnya? Hakikat tasbihnya alam pada hakikatnya adalah ketika alam menjaga keseimbangannya, keseimbangan dengan tunduk kepada aturan-aturan Allah, tunduk dengan tidak bergeser sedikit pun. Kita tidak pernah melihat matahari telat terbit di waktu pagi, sebagaimana kita juga tidak pernah melihat malam telat untuk muncul di sore hari. Bagaimana dengan manusia? Seringkali para pemuda yang kuat kalah cepat, kalah sigap dengan ayam berkokok yang sudah berkokok sebelum azan subuh berkumandang. Bertasbihnya alam adalah bentuk ketundukan semesta ini kepada penciptanya yang satu, pemeliharanya yang satu, dan pengaturnya yang satu. Hanya manusia-manusia yang beruntunglah, yang berjalan seiring bersama alam. Mereka lah orang-orang yang berbahagia, yang tidak akan pernah bertentangan dengan sunatullah, karena manusia memang tidak akan pernah kuat melawan hukum alam. Karenanya, hanya orang-orang yang mendapatkan taufik Allah saja yang bisa hidup seimbang bersama alam ini dan memanfaatkan banyak hal untuk bisa mendapatkan semaksimal mungkin dari alam ini. Termasuk ketika kita berada dalam kondisi pandemi global. Kalau kita kembali kepada hadis Nabi SAW, biasanya penyebab pandemi atau epidemi pada masa lalu, sampai hari ini, sebagaimana yang digambarkan oleh Nabi SAW, penyebab utamanya adalah perzinahan dan kemaksiatan telah dilakukan terang-terangan dan tidak dibarengi oleh nahi mungkar. Ini diantara penyebab maknawi, di luar penyebab-penyebab fisik lainnya. Misalnya tidak memelihara kebersihan, atau bergaya hidup kotor. Tetapi secara maknawi, memang manusia yang sudah tidak mengindahkan tentang adab, tentang tata cara, tentang rasa kemanusiaan yang sudah hilang, disitulah manusia mulai menjalani hidup seperti binatang. Maka biasanya pandemi pun berjalan. Bahkan ketika dibarengi dengan pacaklik, tidak turunnya hujan, keringnya sawah dan perkebunan. Dalam hadis Nabi SAW digambarkan bahwa al-jaza min jinsil amal, balasan itu sesuai dengan perbuatannya. Perbuatan akibat tidak berzakat, pelit berinfak, pelit bersedekah dan berwakaf akan menyebabkan tertundanya turun hujan dan panjangnya kemarau. Begitu Nabi SAW menggambarkan dalam riwayat yang sahih tentang 5 hal yang dinasihatkan oleh Rasul kepada kaum Ansar.
Sebab 5 hal itu jika dikerjakan oleh manusia, itu akan menjadi penyebab bencana pada manusia itu sendiri. Dan yang lain diantara penyebab umat ini menjadi lemah, terpecah belah, adalah karena tidak berpegang pada syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika umat sudah tidak berpegang kuat pada janjinya kepada Allah, maka terpecah belah umat ini. Dan ujungnya akan Allah siksa umat itu dengan pemimpin yang jahat kepada mereka. Sahabat-sahabat yang berbahagia, itulah kenapa pada malam hari ini kita kemudian mengikuti tadabbur ini. Dan itu pula yang menjadi pesan inti daripada tadabbur pada malam hari ini. Dan tentunya tidak cukup jika hanya diselesaikan dengan masalah mental dan spiritual belaka. Harus diimplementasikan dalam bentuk kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, kerja berkelas, tapi dasarnya harus juga dengan kerja ikhlas. Karenanya sahabat-sahabat yang berbahagia, mari sama-sama kita renungkan kembali apa gerangan perbuatan-perbuatan yang sudah kita lakukan. Sambil mempelajari, ada gejala apa di muka bumi ini sampai kemudian yang terjadi pandemi yang berkepanjangan ini. Walau alam sampai kapan. Ada yang prediksi sampai akhir Desember 2020, suasana masih seperti ini. Bahkan ada yang memperkirakan 2 tahun ke depan masih seperti ini. Dan yang mengejutkan adalah penelitian sebuah universitas di Belanda, bahwa mereka mempersiapkan untuk 10 tahun ke depan. Sebagai orang beriman, pasti punya solusi. Apa solusinya? Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Andai penduduk satu negeri mau beriman dan bertakwa, maka akan aku turunkan keberkahan dari langit, dan akan ku keluarkan keberkahan yang banyak dari bumi. Iman dan takwa adalah sebuah kata atau 2 kata universal yang mewakili sekian banyak perbuatan-perbuatan baik, kebajikan-kebajikan, dan kesalahan-kesalahan yang harus kita lakukan.